Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan. Akankah Anies Baswedan ya nostalgia ya bersama Pak Sandi lagi begitu kan ya? Karena ada berita PKS ya, Presiden PKS buka peluang ya duet maut Anies Sandi di Pilpres di 2024 ya. Apakah Partai Nasdem mau begitu kan? Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo begitu kan? Padahal Pak Sandi ya punya keterikatan dengan Pak Prabowo, yaitu adalah Partai Gerindra begitu ya. Tetapi namanya politik bisa jadi ya seperti itu begitu kan? Yang namanya politik itu masih dinamis begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik begitu ya. Ini Presiden PKS Ahmad Sayhu menyebut ada kemungkinan mengawinkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres di 2024. Saya rasa jauh begitu kan ya. Karena apa? Karena etika Pak Sandi ya kalau loncat sana loncat sini boleh-boleh aja. Tapi etika politik itu yang tidak sopan begitu ya. Apa mau Sandiaga Uno di porotin lagi ya? Ngapain Sandi gabung sama partai yang jelas-jelas nggak ada modal? Hahaha. Ini ada pro dan kontra begitu di situ. Kata siapa nggak punya modal begitu kan? Ya, jangan asal ngomong kalau tidak sesuai dengan data begitu ya. Ada modal infak masjid dan fee pengumpulan donasi Palestina. Wah, ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Ya Pak Sayhu pakai mau mengawinkan Anies Sandiaga Uno, mancing-mancing kominen seolah-olah PKS mata duitan aja kan ya. Banyak yang kecewa pasti terkesan PKS asal ya. Koalisi perubahan ya koalisi nggak ada modal, nggak mungkin Pak Sandiaga Uno mau jatuh di lubang yang sama. Emang siapa yang punya modal begitu? Coba saya tanya siapa presiden yang punya modal begitu kan? Ya, pada hakikatnya kita tahu bahwa situasi dan perkembangan ini ya para buzzer di luar sana asal ngomong saja begitu kan. Tidak, emang koalisi perubahan tidak punya modal begitu kan ya. Anjir lelaki arek dikawinkan jeong lelaki deu ya atau mual anakan ya bukan seperti itu logika kita. Itulah para cebong ya menalogikannya seperti itu begitu kan ya. Money semua butuh money. Yang penting posisi-posisi vital wajib mereka duduki. Ini banyak sekali ya. Soal AHY ya akhir entar dikasih mainan baru jangan senang dia masih anak-anak. Wah ini ada pro dan kontra ternyata begitu kan. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya ketika Anies Baswedan dengan Pak Sandi menurut saya pribadi ya oke-oke aja sebenarnya begitu kan. Tapi di satu sisi ya secara etika itu sudah cacat Pak Sandi begitu kan. Ya karena berspekulasi dengan 50 miliar dan sebagainya begitu apalagi ya ini sekelas presiden begitu ya. Kalau dia sih pasti mau, pasti nggak soal hianati partainya, tapi nggak akan menambah calon pemilih ya. Jadi mending pilihannya adalah Ibu Khofifah mewakili perempuan itu. Betul, begitu ya. Ini loh sih Pak Sandi dari Partai Gerindra sementara Gerindra mengusung Pak Prabowo capres. Lawan kadernya ya jadi cawapres. Itulah saking ngebutnya Pak Sandi mungkin ya ingin jadi presiden di situ begitu ya. Contoh partai interior nggak punya kader sendiri yang mumpuni untuk sekedar dijadikan calon wapres ya tidak menjadi masalah. Yang penting kan memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita begitu daripada kader sendiri banyak korupsi ya kan itu logika kita begitu kan ya. Pada akhirnya siapapun mari kita genggam tangan perubahan kita itu ya untuk bangsa kita begitu kan ya. Jangan sampailah Sandiaga Uno yang jadi pasangan Pak Anies dan kalau memang itu terjadi saya pastikan suara pemilih Pak Anies bukannya naik malah turun drastis betul ya. Boleh juga tuh tapi gerbong Gerindra ke bawah ke sama Sandi atau Prabowo ruwet Pak di bawah. Ya pada akhirnya kalau menurut saya pribadi kalau memang ini benar-benar terjadi wah ini akan catatan penting bahwa Anies Baswedan akan gagal di situ begitu kan. Ya kenapa? Karena Pak Sandi elektabilitasnya apa begitu masih direndah di bawah Pak AHY begitu kan ya namanya blunder kalau mengusung itu kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Presiden PKS buka peluang duet maut Anies Sandi di Pilpres di 2024. Ini sangat menarik ya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Sayhu menyebutkan ada kemungkinan mengawinkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres di 2024. Sebelumnya pasangan tersebut juga telah memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Hal itu diungkap Sayhu usai acara buka bersama dengan petani milenial di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Wiratani Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang ya.
Timur, Kabupaten Karawang. Hari ini semua mengenal beliau Sandiaga Uno sebagai menteri. Nama Sandiaga Uno juga selalu masuk dalam survei ya, kata Syaihu saat diwawancari awak media usai sholat tarawih berjamaah. Sebagai Presiden PKS, ia juga menilai nama Sandiaga Uno selalu leading ya, teratas ya, digadang-gadang sebagai wakil presiden. Memang saya tahun 2001 itu Makassar sudah disampaikan bahwa Pak Sandiaga Uno berpeluang besar sebagai pimpinan nasional, kata dia. Ia juga mengumumkan bahwa PKS, Nasdem, Demokrat sudah sepakat mengajukan nama akan mengusung Anies Baswedan. Namun posisi Wapres sendiri ya belum mencapai kesepakatan. Ya, kita PKS, Nasdem, dan Demokrat ya sudah memunculkan nama untuk presidennya yaitu Pak Anies Baswedan. Yang belum sampai pada kesepakatan adalah siapa nanti yang akan mendampingi sebagai Wapres itu. Karena sudah kita serahkan langsung kepada calon presiden. Nah, kalau memang diduetkan misalnya Anies Sandi itu kemungkinan akan gagal, kalah begitu. Saya kira kalah begitu. Karena di posisi Pak Sandi ya dia punya prestasi apa begitu ya. Lalu kemudian uangnya banyak, ya uang banyak itu belum tentu menang begitu kan. Pada hakikatnya kenapa di satu sisi itu adalah bagaimana cara mendongkrak suara itu ya dari segi lini begitu kan ya, memecah belah suara lawan-lawan yang dimiliki begitu kan ya. Ya kalau tidak bisa memecah belah di situ ya tidak bisa begitu ya. Bahkan ini dikatakan ya, disinggung soal rencana duet Anies Sandi di Pilpres 2024 mendatang seperti di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu ya, Syaihu juga mengamini bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bahkan Sandi punya kedekatan khusus dengan PKS. Sementara itu ya, Memparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dirinya punya riwayat kedekatan khusus dengan PKS. Mudah-mudahan ini bertambah asik, apalagi saya juga alumni Asik Preoner ya, pernah ikut membina Asik Preoner ya UMKM di bawah Pak Ahmad Syaihu. Silaturahmi inilah semoga kita mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan. Sandiaga menegaskan bahwa kedatangan ke Karawang hanya sebagai undangan, adapun tanggapan soal isu cawapres bagi dirinya ditanggapnya sebagai doa yang berkah. Yang kini kan doa, tapi Pak Syaihu ya, Ibu Bupati juga didoakan ya. Tentunya ini bulan suci Ramadan ini kita berharap mendapatkan keberkahan dan ridho. Ini juga saat tepat untuk kita bersilaturahmi. Dalam hal ini kita tahu bahwa situasi dan kondisi Pak Sandiaga Uno Salahuddin Uno ya, Pak Sandiaga Uno ya. Kemudian kalau menurut saya pribadi ngebet sekali untuk menjadi calon presiden begitu, karena padahal dia ya seolah-olah dia kan sudah ada keterikatan dengan partai Gerindra begitu kan, seharusnya lebih loyal, lebih bebas untuk mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa dari cara ngomongnya saja sudah ketahuan ya ingin menjadi wakil presiden ya. Ya memang uang itu akan segalanya begitu, tapi tidak semuanya uang itu menjadi segalanya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kekuatan terbesar itu adalah modal juga begitu, atau lobby-lobby yang memang mengarah kepada kemenangan. Tetapi mendongkrak dari suara itu saya kira jauh dibandingkan AHY begitu kan. Ya karena saya melihat bahwa situasi dan perkembangannya adalah bahwa ya kegagalan itu akan menyelimuti terus begitu kepada Pak Anies Baswedan begitu kan. Tetapi kalau dengan Bohofifa dengan AHY itu lebih santai, lebih ringan untuk mendapatkan kemenangan itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.